Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Oh, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya Tuhan, ku ingin Engkau lebih. Haleluya. Tuhan yang selalu menuntunku, Tuhan yang selalu memberkatiku, mengampuni segala kesalahanku. Terpujilah Engkau Tuhan,
Allah yang berdaulat sepenuhnya dalam hidupku, hidup keluargaku, hidup jemaatmu. Ku aman di dalam naungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ku mau terus berjalan bersama-Mu, dituntun oleh Engkau Tuhan. Karena hikmat-Mu, rahmat-Mu yang menuntutku ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Berjalanlah bersamaku selalu Tuhan, karena tuntunan-Mu itu yang membawaku ke dalam jalan kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah kembali mengikuti renungan di dalam Secret Place. Saya percaya setiap kita pada saat kita merenungkan atau pada saat kita menyembah Tuhan, Tuhan juga sudah berbicara atas setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita merenungkan di dalam Mazmur 51. Mazmur 51 ini adalah satu Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud ketika ia jatuh di dalam dosa dengan Batsheba. Dan pada saat Nabi Nathan menegur dia, Mazmur ini keluar sebagai satu ungkapan, sebagai satu pengakuan dosa, satu penyesalan, di samping itu satu kerinduan dia akan Allah. Ini yang luar biasa dari Raja Daud. Ketika dia berdosa, dia bertobat, dan kemudian dia rindu untuk mendekat kepada Tuhan kembali. Dan itu digambarkan di dalam Mazmur 51 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Kita bisa lihat atau Bapak Ibu Saudara bisa membacanya nanti secara pelan-pelan sambil merenungkan ayat demi ayat. Tetapi yang ingin saya ambil di dalam renungan ini adalah di dalam ayat yang ke-14. Kalau saya membacanya di dalam kitab terjemahan baru yang edisi yang terbaru yang TB2, dikatakan demikian, kembalikanlah kepadaku kegembiraan karena karya keselamatanmu, dan topanglah aku dengan roh yang teguh. Atau di dalam terjemahan yang sebelumnya disebutkan bahwa bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapi aku dengan roh yang rela. Bahkan beberapa ayat ini ditulis atau lirik-lirik ini diambil dan dinyanyikan di dalam sebuah lagu itu di tahun 1980-an, dipopulerkan atau diciptakan oleh Keith Green. Saya suka sekali lagu itu,
Kalau dalam bahasa Inggris, frasa ini mengatakan restore unto me the joy of salvation. Dan di dalam lirik itu sebuah seruan dari Daud, sebuah kerinduan. Dia katakan, take me not away from your presence, O Lord. Jangan ambil aku, jangan buang aku dari hadapanmu, dari hadiratmu. Bapak Ibu Saudara, ini yang mungkin hari-hari ini ketika kita sudah terbiasa gitu ya. Kita menjadi orang Kristen yang lama, kita seringkali kehilangan yang namanya sukacita. Definisi dari sukacita kita bisa berbeda-beda gitu ya. Kegembiraan bisa didefinisikan berbeda-beda. Seorang yang naik jabatan dia atau mendapatkan berkat yang berlimpah, disitulah dia merasa bersukacita. Tetapi yang menarik di dalam ayat ini dikatakan bangkitkan kembali sukacita atau kegirangan, kegembiraan. Restore unto me the joy of salvation. Sukacita akan keselamatan. Sebagai orang Kristen mungkin yang sudah lama, kita menikmati semua berkat Tuhan. Kadangkala kita bisa kehilangan yang namanya sukacita. Sukacita yang sederhana, yaitu sukacita akan keselamatan kita. Apa sih keselamatan? Yaitu dosa-dosa kita yang sudah ditebus, pelanggaran kita yang sudah dihapuskan, kita sudah dimerdekakan dari segala tuduhan, segala hukuman dosa, bahkan karena kasih karunia atau penebusan Kristus itu bukan hanya melenyapkan dosa, tetapi kuasa dosa pun dipatahkan. Dan ada satu hal yang penting yang membuat seseorang itu bisa kehilangan sukacita, yaitu adanya rasa bersalah atau guilty feeling. Rasa bersalah ini, kalau boleh saya katakan, dia seperti sebuah kuasa dari dosa itu sendiri. Rasa bersalah di dalam diri seseorang itu seperti rantai yang membelenggu dan bisa mematikan kebebasan. Seperti rantai yang kuat. Bahkan ketika orang Kristen sudah melayani, anak-anak Tuhan sudah melayani, bisa saja dia kehilangan sukacita yang sejati ini, yaitu sukacita akan keselamatan. Satu sukacita atas penebusan yang Tuhan sudah beri. Satu sukacita karena dirinya sudah dilepaskan, sudah diampuni, sudah dimerdekakan dari hukuman dosa, dari kuasa dosa. Tetapi masih ada rasa bersalah. Masih ada guilty feeling yang terus menghantui. Bahkan mungkin itu berkaitan dengan dosa-dosa di masa lalu. Atau mungkin dosa yang barusan terjadi. Dan itu menghantui dia. Bapak Ibu Saudara, inilah yang dimaksud oleh Raja Daud ketika dia bergumul di dalam doanya. Bahkan kalau kita membaca di dalam kitab yang lain dikatakan bahwa dia berpuasa untuk itu. Dia mengambil satu bentuk puasa. Dia memohon pengampunan kepada Tuhan akan kesalahannya dia. Dan dalam doanya itu kita bisa membacanya di dalam Mazmur 51 secara keseluruhan. Dia benar-benar meminta, pulihkan ya Tuhan. Bangkitkan kembali satu sukacita di dalam hatiku akan keselamatan yang Engkau beri. Ini hal yang luar biasa. Saya percaya bahwa setiap kita perlu juga berdoa ini. Tuhan kembalikan sukacita akan keselamatan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupanku. Dan inilah juga yang menjadi doa saya, Bapak Ibu Saudara. Saya terus berdoa, saya meminta berikan kembali sukacita. Bahwa sukacitaku itu bukan bersumber dari keadaan yang bisa aku lihat, atau hal-hal yang dijanjikan, tetapi sukacita itu muncul karena aku sudah ditebus. Aku adalah orang berdosa yang sudah ditebus. Aku orang yang berdosa yang sudah dimerdekakan oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi yang seperti sekarang ini, ukuran moral adalah ketika kita melakukan banyak kebaikan. Atau orang dipandang menjadi seseorang yang terhormat karena dia melakukan kebaikan demi kebaikan. Tetapi nampaknya ada banyak orang yang ketika mereka melakukan kebaikan itu hanya untuk memendam atau hanya untuk memberikan rasa maaf untuk rasa bersalahnya. Kebaikan yang dilakukan untuk menutupi rasa bersalah yang terus ada di dalam hatinya atas semua dosa, atas semua kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya saya ingin bercerita tentang ada
Mungkin ada 3 kisah yang saya ingin sampaikan di sini, yang saya percaya bahwa setiap kita sudah pernah mendengar kisah ini. Ini kisah yang sangat lama, ilustrasi yang sangat lama dan seringkali dipakai untuk menggambarkan ini. Kisah pertama yaitu kisah seekor burung elang yang ditangkap oleh seorang pemburu. Seorang pemburu ini dia bisa berhasil menangkap burung elang dan dia sangat menyayangi burung elang ini. Dan burung elang ini dirantai di kakinya. Ditaruh di satu tempat dirantai. Kenapa dirantai? Supaya dia nggak terbang gitu ya. Nah, oleh karena itu setiap kali burung elang ini mencoba terbang, dia selalu terhalang oleh rantai yang mengikat dia. Sampai berulang kali dia lakukan dan dia tetap nggak bisa terbang karena ada rantai yang disematkan di kakinya. Hingga dalam waktu sekian lama si pemburu ini melepas rantai tersebut. Dari kaki si elang dilepas. Dengan harapan ya sudahlah, kalau kamu mau terbang silakan terbang gitu. Tapi ternyata si elang ini dia tidak terbang. Dia masih bertengger di tempat dia ditaruh di sana. Bahkan ketika dia tidak terbang, bahkan dia mencoba berjalan, dia tidak terbang. Kenapa si elang ini? Rupanya si pemburu menyadari bahwa elang ini masih merasakan, ya mungkin secara psikologisnya atau dia sudah berulang kali mencoba, masih merasakan ada ikatan rantai itu di kakinya dan dia nggak mau mencoba lagi untuk terbang. Kisah yang kedua, kisah seekor gajah sirkus yang sejak kecil dipelihara di sirkus itu. Kan kalau kita tahu bahwa sirkus selalu ada pertunjukan show yang melibatkan beberapa hewan, beberapa binatang. Setiap kali show berakhir, si gajah kecil ini kakinya dirantai pada satu besi yang kuat. Dengan berjalannya waktu, dia tentunya menjadi gajah yang lebih gede, lebih besar, punya kekuatan tenaga yang lebih besar, lebih kuat, menjadi gajah dewasa. Sirkus ini terus berlangsung dan dia selalu dengan setia menghibur para penonton ya. Dan setiap kali show berakhir, si gajah yang sudah beranjak besar ini tetap dirantai. Tetapi kali ini dia tidak dirantai dalam satu besi yang kuat. Si pemilik sirkus merantai dia dan dikaitkan dengan sebuah pasak kayu biasa. Jadi sebuah kayu biasa yang ditanam di tanah. Nah, sebenarnya kalau pasak kayu ini mudah sekali dia ditarik dengan kekuatan manusia biasa maka tercabut. Tetapi gajah tersebut dia karena sudah terbiasa dari kecil dirantai di satu besi yang kuat, mungkin satu kali atau beberapa kali dia mencoba untuk berjalan lebih jauh atau melepaskan diri, ternyata dia nggak punya kekuatan. Dan setelah beranjak dewasa, si gajah besar ini dia sama seperti burung elang tadi, dia masih merasakan bahwa kekuatan besi yang kuat itu masih merantai dia. Dan dia tidak pernah mencoba untuk mencabutnya kembali. Meskipun pasak besi yang kokoh itu sudah diganti dengan kayu biasa, rantai yang diikatkan pada kayu biasa, dan itu sebenarnya dengan sekali hentakan saja dia bisa melepaskan diri dan dia berjalan lebih jauh. Tetapi yang terjadi adalah gajah ini tidak pernah mencobanya karena dia merasakan ada rantai atau yang mengikat dia meskipun itu di sebuah pasak kayu biasa. Kisah yang ketiga adalah kisah yang secara nyata saya alami gitu ya, karena saya memelihara ada 2 ekor anjing. Yang satu ekor anjing ini dia sering mendengar instruksi atau perintah kami, bisa berkomunikasi ya antara majikan, ya antara tuan dan peliharaannya. Satu kali dia melakukan kesalahan. Ya kesalahannya biasanya ngambil barang terus dibawa lari kemana gitu. Bahkan satu kali sampah itu dia acak-acak gitu ya. Dia hanya mencari sebuah perhatian. Dan itu dianggap sebagai satu kesalahan. Biasanya kalau si anjing ini melakukan kesalahan maka dia disuruh masuk, ayo kamu masuk kandang gitu ya. Berapa kali nggak tahu sampai akhirnya tahu bahwa kandang itu adalah tempat dia istirahat atau tempat dia dihukum. Jadi setiap kali dia melakukan kesalahan, kami suruh dia masuk kandang, maka dia
nggak pakai berbantah, dia akan masuk, dia akan berjalan masuk ke kandangnya. Nah, yang lucu adalah satu kali tiba-tiba si anjing ini mungkin dia sedang melakukan atau dia sudah melakukan kesalahan. Kita nggak tahu dia lakukan kesalahan apa. Kemudian pada saat dia ketemu majikannya, melihat kami gitu ya, dengan tatapan mata kami sudah tahu bahwa dia sudah melakukan sesuatu. Dan tanpa diperintah tiba-tiba dia langsung masuk ke kandang dengan sendirinya. Kita bertanya-tanya apa yang sedang terjadi gitu ya. Ternyata dia melakukan sebuah kesalahan yang kita tidak tahu. Akhirnya dia masuk ke kandang dengan sendirinya tanpa diperintah. Seolah-olah si anjing ini mengambil hukuman bagi dirinya sendiri sebelum dia dimarahi. Nah, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dari 3 kisah ini? Ya memang semuanya tentang binatang, tentang hewan gitu ya. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa perasaan bersalah itu seperti rantai, seperti belenggu yang mengikat kita. Baru merasa bersalah saja, belum kuasa dosa yaitu hukuman maut yang tentunya akan kita rasakan akibatnya setelah kita mati ya, kita meninggalkan dunia ini, maka kita tahu bahwa ada hukuman kekal gitu. Tetapi selama kita masih hidup di dunia, ada satu hal yang bisa menghilangkan sukacita, yaitu rasa bersalah. Dan ketika rasa bersalah ini tidak dibereskan, tidak diselesaikan dengan cara bertobat, mengakui segala dosa, segala pelanggaran, maka rasa bersalah itu akan terus ada. Dan iblis selalu memakai rasa bersalah itu untuk mengikat kita, untuk mengarahkan kita kepada yang dia mau. Sehingga ada banyak orang ketika dia tidak menyelesaikan rasa bersalah ini, tidak mengakui atau bertobat, maka kehendak Tuhan itu seringkali tidak bisa terjadi dalam hidupnya. Karena arahnya bukan kepada Tuhan, tetapi menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu kerinduan dari Daud di dalam Mazmur 51. Dia ingin sukacita itu kembali. Dan dia berkata dengan terus terang, "Cast me not away from thy presence, O Lord." Jangan lempar aku, jangan buang aku dari hadirat-Mu. Salah satu kerinduan, kalau Bapak Ibu Saudara saat ini engkau memiliki satu kerinduan untuk mendekat kepada Allah. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Ada satu kerinduan yang muncul di dalam hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Saya sangat percaya bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Dan kalau itu ada, jangan pernah tunda waktunya. Waktu yang terbaik adalah kapan? Sekarang. Pada saat engkau diberikan kerinduan untuk datang mendekat, datanglah mendekat. Katakan dengan terus terang, "Tuhan ampuni aku orang berdosa. Aku mengakui segala pelanggaranku, bahkan aku masih memiliki rasa bersalah. Mungkin akibat dosa masa lalu. Apakah mungkin kita bersalah dengan pasangan, atau kita bersalah dengan orang tua, atau kita merasa ada hal yang perlu dibereskan bahkan dengan anak kita. Maka kita juga perlu mengakuinya. Karena perasaan bersalah, rasa bersalah, guilty feeling itu seperti rantai yang membelenggu dan bahkan mematikan kebebasan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa untuk setiap kita, biarlah kita diberikan kebebasan. Sama seperti ketika kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, dilepaskan dari rantai atau belenggu penjajahan. Ada kemerdekaan yang diberikan. Dan kemerdekaan yang sejati adalah di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman atas dosa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang di hadapan Tuhan dan kemudian kita akan menaikkan penyembahan kita dan membawa diri kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk saat ini melalui renungan yang sangat singkat ini. Biarlah kami diingatkan kembali bahwa rasa bersalah, guilty feeling, itu membawa kami ke dalam sebuah belenggu, sebuah rantai yang mengikat kami sehingga kami tidak bisa bergerak maju. Bahkan kami tidak bisa berjalan melakukan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih, kami mau bersyukur untuk penebusan Kristus. Kami mau menerima dengan iman saat ini. Kami mengakui bahwa kami orang berdosa yang membutuhkan pengampunan. Sama seperti Daud yang merindukan untuk Tuhan mengembalikan di dalam dirinya
sukacita akan keselamatan, the joy of salvation. Biarlah Tuhan, itu Engkau munculkan kembali di dalam hati setiap kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur untuk penebusan yang sempurna dalam hidup kami, sehingga kami tidak perlu lagi menerima hukuman dosa. Bahkan kami mau katakan kepada setiap rasa bersalah yang terus mengikat kepada kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu melenyapkan dan membuat kami bebas, merdeka sebagai orang-orang yang sudah dipilih dan dibenarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya.